agama Hindu, jenis Tantra di India dan Asia Tenggara, terutama di Jawa dan Bali. Ya, sudah hampir 20 tahun meneliti tentang Tantra dan agama Siwa. Dan ya, saya pernah di berbagai lembaga di Belanda, Australia, India, dan Singapura. Ya, dan sekarang di Prancis. Dan ya, terima kasih untuk mengundang saya memberikan presentasi malam ini. Maaf, saya sudah lama tidak berceramah dalam bahasa Indonesia. Saya baru datang di Indonesia 2 minggu yang lalu. Jadi saya minta maaf sebelumnya untuk kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau tidak, nanti bisa tanya kalau ada yang tidak jelas. Apakah saya bisa mulai? Ya, silahkan, boleh. Langsung boleh. Oke, terima kasih Bu Yohana. Saya coba share screen ya. Oke, apakah bisa melihat? Bisa. Ya, baik. Slide. Oke, baik. Sebentar, karena masih ada itu yang... Wah, itu yang selalu sebentar merepotkan. Ya. Oke. Jadi presentasi ini berjudul Shaiva Tantra dan Perkembangan Agama Hindu di Indonesia. Tentang istilah-istilah ya. Istilah Hindu, Hinduisme dan agama Hindu adalah neologisme, yaitu kata yang dibuat baru yang sudah mulai menjadi populer pada abad ke-19. Ya. Sebelumnya memang Al-Biruni, yang seorang sejarawan ya, dari Asia Tenggara, orang beragama Islam, dia memakai istilah Al-Hind untuk menunjukkan orang penduduk di Hindustan, India Utara ya pada abad ke-11. Tetapi belum dia memakai istilah itu untuk agama Hindu, karena waktu itu belum ada istilah di India sendiri, istilah Hinduisme. Memang ada juga istilah-istilah yang lain seperti Sanatana Dharma, tetapi itu jarang kita ketemu di teks-teks kuno ya. Itu mungkin terkait dengan fenomena yang peneliti disebut oleh peneliti neo-Hinduisme ya, Hinduisme baru, Hinduisme reformasi. Jadi apa yang istilah yang dipakai dalam teks-teks? Katanya istilah emik ya. Emik itu sesuatu yang ada di dalam tradisi, bukan di luar. Jadi teks-teks Hindu sendiri memakai istilah itu untuk mendefinisikan agama Hindu. Ya, banyak teks aliran Shiva memang memakai kata Shiva Shasana atau Shaiva Marga ya. Shasana itu ajaran, marga seperti jalur ya atau metode. Karena dulu seperti saya katakan memang tidak ada Hinduisme, tapi ada berbagai agama yang tersendiri seperti Shivaisme atau agama Siwa, Vaishnavisme agama Wisnu, Shakta ya agama yang berpusat kepada Dewi, jadi Batari ya Dewi dan sebagainya ya. Jadi bukan sekte sebenarnya dalam Hinduisme, tetapi agama tertentu ya dengan kanon tekstual tersendiri. Kalau Shaivisme atau Shivaisme berpusat kepada pemujaan terhadap Shiva sebagai dewa tertinggi. Ya. Jadi menurut agama Siwa,
dewa-dewa yang lain seperti Vishnu, Brahma adalah manifestasi wujud dari Shiva sendiri. Jadi saya pikir sebenarnya Hinduisme tidak merupakan politeisme ya, tetapi adalah monoteisme. Karena semua dewa-dewa bukan berbeda sebenarnya, tapi manifestasi atau wujud dari satu dewa yang tunggal ya. Lihat saja di Bali ya, sekarang di agama Hindu Bali, dewa tertinggi adalah Sang Hyang Widi. Jadi Siwaisme itu berkait dengan fenomena tantra ya, tantrisme yang mempengaruhi Asia Selatan dan juga di luar Asia Selatan, seperti Indonesia, Thailand ya, Kamboja, dan juga Cina dan Jepang. Siwaisme itu sangat penting juga untuk aspek politik ya, elit-elit politik dari abad ke-8 sampai abad ke-15. Tapi Abang ngerti bahasa Indonesia, ngerti bahasa Sanskerta, ngerti bahasa Jawa kuno. Ini Profesor bisa baca prasasti segala nih. Terus berbagai simbol siwaistis ya memang penting, bukan dalam bidang keagamaan tapi dalam kehidupan sehari-hari, seni misalnya ya, dan memengaruhi ikonografi ya, candi-candi dan sebagainya. Jadi kenapa itu kalau istilah tantra itu tidak dikenal ya, banyak orang, kalau saya mungkin tanya sama orang Indonesia, kira-kira semua tahu Hinduisme ya, Buddhisme, agama Buddha, agama Hindu, tapi tantra itu aneh, tidak akrab ya konsep itu. Jadi seperti amnesia dari sisi budaya dan agama. Kenapa itu bisa jadi ya? Karena ya mungkin ada berbagai faktor. Kalau kata tantra itu sudah ditemukan untuk pertama kali dalam jurnal ilmiah yang diterbitkan di Kolkata oleh pemerintah Inggris pada akhir abad 18, dan memang persepsi tantra oleh akademisi, sejarawan agama pada abad itu ke-19 dan awal ke-20 adalah negatif ya. Untuk mereka tantra itu adalah aliran Hindu yang tidak murni ya, istilahnya degenerated Hinduism. Dan India sendiri pada masyarakat, pada bahasa-bahasa India atau bahasa yang lain yang di Hindustani, India Utara, tantra mantra, istilah tantra mantra berarti mambo jambo ya, seperti magic, sesuatu yang sulit dipahami dan tidak benar. Ya. Jadi itu dianggap fenomena pinggiran, ya. Tidak penting untuk sejarah agama Asia Selatan dan Asia Tenggara. Itu lebih diperhatikan Hinduisme yang berasal dari Vedic Hinduism, dan juga Brahmanisme ortodoks. Karena di India itu Brahmanisme merupakan cara kehidupan dan agama oleh kaum yang elit di India, kasta yang paling tinggi, Brahmana. Dan mereka sebenarnya tidak begitu mencampur tangan dengan tantra ya. Tantra itu lebih ke kasta yang di bawah. Jadi sampai sekarang di Hinduisme itu di India, teks-teks seperti Upanishad ya, Bhagavad Gita, dan banyak teks Vedanta, disebutkan juga Neo Vedanta, atau teks Bhakta ya dari aliran Vaishnava, itu merupakan kanon tekstual Hinduisme yang benar ya, yang lebih umum. Semua orang Hindu tahu Bhagavad Gita atau Upanishad, tetapi ada banyak yang belum mendalami, belum pernah mendengar atau membaca tentang tantra ya, atau mereka menganggap tantra sesuatu yang buruk, yang kotor, yang tidak bagus. Kenapa ini? Karena mungkin akibat salah satu itu persepsi orang Barat yang orang Inggris
atau orang peneliti di abad ke-19 atau juga reformasi agama Hindu yang memang terjadi pada abad ke-19 ke-20. Tetapi menurut sumber-sumber tantra sendiri, tantra itu buka untuk semua golongan sosial, jadi tidak eksklusif untuk Brahmana, dan juga cara yang mudah dan tercepat untuk menuju tujuan, yaitu moksa ya, atau bhoga, seperti siddhi, kesaktian, untuk supernatural powers lah, magic. Itu adalah kan bubukshu dan mumukshu dalam bahasa Sanskerta ya, salah satu yang mencari sukses di dunia ini ya, satu lagi mencari moksa ya. Dan menurut tantra itu tujuan tantra sebenarnya adalah manusia menjadi dewa ya, menjadi batara, atau mengakui manusia itu memang adalah batara ya, dari awal. Jadi tidak ada perbedaan antara Atman dan Shiva. Itu seperti konsep Manunggaling Kawula Gusti dalam aliran kebatinan kejawen misalnya. Dan itu kata Sanskerta istilahnya adalah Shiva Saatmya atau Shiva Sayujya. Ya, bisa menjadi satu dengan tubuhnya sama Batara Shiva. Itu sedikit memang agak berbeda dari wacana Atman adalah Brahman atau Tattvam Asi dalam Vedanta. Itu adalah konsep yang lain yang memang tidak ada dalam aliran Tantra. Ya, karena Brahman itu otomatis itu adalah Shiva. Tidak ada Brahman menurut Tantra-Tantra. Itu lebih dalam Vedanta atau Uttara Mimamsa. Jadi apa ciri-ciri Tantra itu? Banyak sebenarnya, tetapi yang paling umum adalah pemakaian mantra dan mandala untuk puja, visualisasi dan meditasi, pemujaan dewa-dewa secara ritual atau secara internal, dan sangat penting diksha, yaitu inisiasi ya, harus didiksa untuk masuk ke aliran Tantra. Dan banyak ciri-ciri non-Vaidika, jadi tidak berasal dari teks-teks kitab Caturveda atau dari budaya agama Brahmana, kaum Brahmana ya. Mungkin ada juga banyak yang magic atau ciri-ciri otokton ya, lokal di berbagai tempat di India. Dan memang juga yoga sangat penting. Jadi menurut teks-teks tantris itu, body text ini kan lebih efektif daripada Weda, daripada teks-teks yang lain. Ya. Itu adalah satu cara yang mudah untuk juga grihasta misalnya, bukan hanya Brahmana atau Wiku ya pendeta, tapi semua orang, juga perempuan yang berumah tangga atau raja-raja bisa mempraktikkan sadhana itu, jalan itu yang tidak begitu sulit. Dan banyak teks-teks ya seperti Tantra Agama, Samhita, Siddhanta dan sebagainya. Ya. Jadi itu kanon tersendiri, tertentu. Tidak sama dengan kanon yang saya sebutkan Upanishad, Bhagavad Gita dan sebagainya. Menurut Tantra, kanon ini adalah wujud wahyu. Jadi yang lebih benar daripada Weda. Weda itu harus diterima, tetapi tahap Weda tidak terlalu tinggi, kalau Tantra lebih tinggi. Nah, ini sangat penting. Jadi kalau kita lihat di seluruh Asia Tenggara dan juga di India dan Nepal, pengaruh Siwaisme itu kuat sekali, sangat penting. Misalnya dari sisi arsitektur ya, kita lihat bangunan suci, bangunan Hindu misalnya, banyak sekali candi Siwa, ya, Siwaistis. Ada di Bali, di Jawa, di Nepal, di India, dan ciri-ciri kira-kira sama.
di Jawa sendiri memang yang bukti-bukti paling kuno adalah di Dieng. Sudah abad ke-7 sudah ada bukti keberadaan agama Hindu, dan terutama bukan agama Hindu, maaf, agama Siwa ya, di Jawa Tengah, di Dieng Plateau. Setelah itu adalah periode yang sangat penting untuk sejarah Siwaisme di Nusantara, yaitu di abad ke-8 ke-9 di Mataram kuno ya, kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah yang sering disebutkan sebagai kerajaan dari dinasti Wangsa Shailendra ya. Tapi sebenarnya Shailendra itu kebanyakan beragama Buddha. Tapi ada juga beberapa raja yang beragama Siwa. Dan tradisi Siwa yang paling umum di Indonesia waktu itu adalah Shaiva Siddhanta. Ya. Tradisi yang Siwaisme memang kami bilang peneliti menyebutkan itu seperti pan-Indian. Ya, jadi itu di seluruh India ada Shaiva Siddhanta ini. Dan jadi di Indonesia itu ciri-ciri doktrinal mirip dengan Shaiva Siddhanta di India, tapi lebih ke arah non-dualistis. Ya. Oke, seperti saya katakan ada Wangsa Shailendra, tapi raja pertama itu Sanjaya memang dia seorang Shaiva karena dia mendirikan lingga untuk Shiva pada tahun 730. Dan setelah tahun 850, arsitektur Buddha, misalnya Borobudur ya, Candi Sewu itu dibangun sebelum 850. Setelah itu dihentikan. Tidak ada lagi bangunan Buddha yang besar di Jawa, hanya yang kecil-kecil. Dan terutama muncul arsitektur Siwa, misalnya Prambanan, ya, Loro Jonggrang. Dan banyak candi-candi yang lebih kecil dibangun setelah tahun 850. Jadi itu sangat penting. Mungkin ada perubahan agama dari para raja-raja waktu itu yang masuk ke agama Siwa semua. Terus sampai Jawa Timur sejak tahun abad ke-11, maaf, terutama di kerajaan Kediri dan Singasari. Yaitu yang sangat terkenal adalah Kertanagara, ya, raja di Singasari. Dan memang dia mengikuti agama Siwa dan agama Buddha. Ya. Ini adalah patung di Candi Singasari yang sekarang ada di Leiden, yang semua bersifat Siwaistis dan tantris seperti Bhairawa ini, patung Bhairawa di tengah. Dengan tengkorak, ya, banyak seperti itu. Dan juga pada memang zamannya banyak patung-patung memakai itu, ikonografi ini yang sangat tantrik, sangat kita bilang kami bilang left hand, jadi tangan kiri, panggiwa, ya. Sedikit ekstrim lah, karena ada juga aliran tantra yang lebih ekstrim. Seperti aliran Bhairawa atau Bhairawa Marga, itu sudah ada bukti di Jawa. Itu Bhairawa Marga itu sudah disebutkan di teks-teks Jawa kuno seperti Agastya Parwa dan teks Buddha juga, Sangyang Kamayani kan. Disebut juga Kapalika, ya, Kapalika Brata. Kapalika itu adalah wiku yang memakai tengkorak, ya, dan bisa makan minum daging manusia juga. Karena mereka mencari kesaktian melalui ini jalan yang lebih ekstrim. Dan di Tantu Panggelaran, teks yang abad ke-16 ke-15 jadi agak belakangan, juga sangat penting untuk studi ini, untuk sejarah Bhairawa, ya, di Jawa, karena banyak disebutkan itu para guru yang minum dari tengkorak dan makan mayat di setra, ya, di tempat kubur.
pada tengah malam. Jadi itu persis mengikuti tradisi Bhairava atau Kapalika dari India. Mereka disebut dewa guru, ya, karena mereka menganggap mereka sendiri sebagai dewa, sebagai Batara. Dan sampai akhir Majapahit memang aliran ekstrim Siwaisme ini sangat populer, seperti kita bisa lihat di Candi Suku, ya. Masih ada ikonografi lingga dan yoni yang sangat ini natural, ya, dan agak ekstrim seperti itu puja atau ciri-ciri demonik, ya, seperti apa ya yang sebelumnya belum pernah muncul, ya, di seni dan arsitektur Jawa dengan cara terbuka. Baru ini pada periode itu bisa muncul, dan itu periode terakhir agama Hindu di Jawa. Ya, setelah itu sudah mulai Islam sudah mulai menjadi dominan. Dan ciri-ciri seperti itu, seperti apa ya saya katakan tentang Kertanagara dan aliran Bhairava, ada juga di Bali. Misalnya ini ada di Pura di Pejeng di Bali. Ada raksasa yang minum dari tengkorak. Dan di kiri juga ada patung Kebo Iwa, Ki Kebo Iwa, yang dianggap patung Bhima atau Bhairava. Dan di tengah memang adalah patung Bhairava dari Jawa Timur, ya, yang sangat mirip dengan posisi tangan dan posisi kaki dan sebagainya. Jadi ada pengaruh Jawa Timur ke Bali pada mulai tahun abad ke-13 ke-14. Dan di Bali sendiri, di budaya Bali yang modern, banyak pengaruh Tantra, misalnya di dalam ini Barong dan Rangda, ya, yang sering di ini adalah seperti pertunjukan, tetapi dulu memang bukan hanya pertunjukan, tapi ada fungsi sangat penting dengan ritual sampai sekarang, ya, sebenarnya. Dan ini semua ikonografi dan filsafatnya, simbolisme dari aliran Tantra, ya, berbagai aliran Tantra dari India dan dilokalisasi di Jawa dan Bali. Dan kalau kita lihat terhadap ini masalah Hinduisme dan Siwaisme, kalau kita baca riwayat ini John Crawford, orang Inggris yang pernah di Bali pada tahun 1820-an, waktu Bali belum dijajah Belanda, ya, waktu itu. Memang beliau katakan bahwa tidak ada Hinduisme di sana, tapi hanya agama Siwa yang dominan, dan agama Buddha itu adalah agama kedua yang dianggap seperti, ya, adik lah, ya, oleh Brahmana Siwa. Dan ya, menurut beliau memang Bali itu sangat original, ya, ciri-ciri agamanya. Dan dia memang sudah menulis bahwa Weda itu, kitab Weda di Jawa dan Bali tidak ada. Memang tidak ada satupun bukti bahwa Catur Weda dikenal, dipraktekkan di Jawa dan Bali. Karena tidak ada satupun bait, misalnya satupun yang dikutip dari Weda. Kalau mantra Gayatri itu memang ada, tetapi ada versi Rudra, ya, ada versi Tantra atau Shivaistis, yaitu Rudra Gayatri yang terdapat dalam Atharva Shiropanishad, yang juga adalah sebuah teks Siwaisme awal. Jadi itu juga dari aliran Siwa dan Tantra, bukan dari aliran Weda. Karena memang di India juga, ya, sering begitu, kalau Weda itu disebut lip service, ya, sering disebut, sering dipuji, tetapi tidak ada yang bisa membaca atau memakainya. Karena Catur Weda itu terutama yang Triveda itu Rigveda, Samaveda, dan
Yajurveda tidak memakai bahasa Sanskerta klasik, tetapi bahasa Sanskrit Vedic, ya, yang sangat berbeda dari bahasa Sanskerta klasik. Jadi pada masa lalu juga sangat sedikit, sangat jarang Brahmana yang bisa memahami bahasa itu. Jadi itu memang masalah yang penting dan menarik, tapi tidak bisa didiskusikan sekarang. Terus apa yang teks-teks prototip, ya, kanon siwaistis itu yang dulu di Jawa dan Bali dibaca, ya, diikuti oleh agamawan, oleh pendeta, wiku dan sebagainya. Itu adalah teks yang disebutkan Siddhanta Tantra, ya, teks Shaiva Siddhanta, yang kira-kira dari abad ke-6 sampai abad ke-12 Masehi digarang, dan kebanyakan terdapat dalam manuskrip, ya, naskah seperti lontar di Nepal atau India Selatan. Tetapi dulu ada di semua wilayah India, ya. Jangan banyak orang berpikir Shaiva Siddhanta itu adalah dari India Selatan, bukan. Sudah ada di seluruh India. Dan teks-teks itu memang tidak begitu umum, tidak begitu dikenalkan oleh peneliti juga. Baru 20 tahun ini, 20 sampai 30 tahun yang teks-teks itu sudah menjadi lebih umum, diterbitkan secara digital atau juga seperti buku, dibukukan terutama di India, tetapi juga di Eropa, Amerika Serikat, Nepal, dan sebagainya. Jadi ada seperti fenomena relatif baru ini. Sebelumnya tidak dikenalkan karena tidak ada tradisi yang masih hidup, ya. Kecuali di India Selatan, tapi tradisi itu juga sangat berbeda dari tradisi yang pramodern itu. Jadi sekarang memang sudah cukup pengetahuan dari sisi ini memang akademik tentang aliran sejarah Siwaisme cukup besar, sudah bisa ini mendalami tahapan-tahapan historis pembangunan ini agama Siwa dari Atimarga itu Pasupata, ya, Siwaisme Pasupata ke Mantra Marga dan berbagai aliran. Dengan mempelajari, dengan membaca teks-teks dalam bahasa Sanskerta dan juga bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa daerah di Asia. Misalnya di Bali sendiri ada tradisi disebutkan tutur dan tatwa, dan tradisi itu memang merupakan kanon teks agama lah, kitab suci, ya. Dan kitab suci itu ditulis dalam bahasa Sanskerta dan Jawa kuno atau bahasa Jawa kuno saja. Dan misalnya ada berbagai judul yang teks-teks yang paling penting seperti Rehaspati Tattva, Ganapati Tattva, Tattva Jnana, Jnana Siddhanta, Buana Kosa, dan Dharma Patanjala itu sudah diterbitkan oleh berbagai ilmuwan dan filolog dari India, dari Indonesia, dan dari Eropa. Dan teks-teks itu hampir semuanya memang mengutip atau memang terinspirasi dari tradisi Siddhanta Tantra yang ada di kiri, itu teks-teks dalam bahasa Sanskerta yang ada dalam manuskrip-manuskrip di India. Seperti Sabda Trishatika Lotaragama, Swayambhuva Sutra Sangraha, dan sebagainya. Itu teks-teks yang kuno, yang ditulis sebelum abad ke-9 Masehi. Nah, itu yang inspirasi atau prototip teks-teks di Bali. Kalau teks-teks di Bali itu bukan terjemahan, ya. Seperti misalnya sastra di Tibet. Kalau di Tibet itu kan banyak terjemahan sutra-sutra dalam bahasa Sanskerta ke bahasa Tibet. Tapi
Di Jawa dan Bali tidak begitu. Memang teks-teks Tatuaran Tutur merupakan teks yang original, yang mempunyai nilai original. Boleh dikatakan sintesis atau juga sesuatu yang baru ya, diciptakan oleh local genius Jawa atau Bali, tetapi memang dengan memakai material ya, dengan memakai teks dari India. Ya, itu dibuat sesuatu yang baru dengan memakai alat atau bahan yang sama dengan India. Dan teks-teks itu tidak hanya ada di Bali, tapi di Jawa juga. Memang sebelum abad ke-16 kan mayoritas penduduk Jawa mengikuti agama Siwa dan agama Buddha. Dan masih ada seperti dalam Bujangga Manik ini karya Sunda kuno, ada seperti riwayat jurnal ya, travelog tentang keberadaan mandala atau pertapaan lah, tempat kabuyutan di mana teks-teks Hindu-Buddha masih dipelajari ya, sampai abad ke-15 dan ke-16. Sudah masuk Islam, tetap ada tradisi itu, tetapi di pegunungan. Seperti misalnya di Merapi Merbabu, ada skriptorium ya, di sana banyak lontar Indo-Buddha masih terdapat ya, ditemukan pada abad ke-19. Dan juga di Jawa Barat masih ada, tidak banyak tapi masih ada beberapa teks-teks dan manuskrip kuno dengan alat seperti Vajraganta ya, Trisula yang memang bersifat Siwa dan Buddha. Ini adalah contoh manuskrip dari Jawa Barat. Ini satu teks berjudul Tatwajnana yang ada di Jawa Barat, di Merapi Merbabu, Jawa Tengah, dan di Bali juga. Jadi satu tradisi itu translokal ya, bukan hanya ada di wilayah tertentu di Jawa dan Bali, tapi di wilayah yang sangat luas, termasuk seluruh Jawa dan Bali dan juga Lombok. Dan juga salah satu teks yang sangat penting adalah Dharma Patanjala yang saya menerjemahkan untuk tesis disertasi S3 di Leiden. Yang itu adalah satu Codex Unicus yang ada di Berlin sekarang, berasal dari Jawa Barat dengan memakai huruf yang berbeda daripada huruf Bali dan yang lain ya. Dan teks itu sangat penting karena penuh dengan filsafat agama Siwa ya, tentang epistemologi, ontologi, kosmos ya, tentang kedudukan Siwa, tingkat-tingkat Batara, tentang Atman dan cara menyatukannya dengan Batara, tentang manusia ya, dan juga badan halus dan badan kasar lah, dan tentang karma, yoga, dan itu sangat penting karena berbasis ajaran yoga itu berbasis Patanjali ya, yoga Patanjali dari India, dan itu satu saja teks yang ditulis dalam bahasa non-Sanskerta tentang yang mengambil kutipan dari Yoga Sutra. Tidak ada di luar Jawa teks seperti itu. Dan sekarang juga di Bali boleh dikatakan mungkin ada tradisi Neo-Tantra ya, ada seperti revival. Kalau saya bilang itu amnesia, dulu orang tidak pernah mendengar tentang Tantra, sekarang sudah mulai mungkin mengakui tradisi ini, dan beberapa peneliti atau aktivis di Bali menulis buku-buku tentang ilmu Tantra ya di Bali, dan yang memang agak berbeda dari Hinduisme yang telah direformasi, karena agama Hindu yang ada di Bali sekarang memang adalah sebagai proses ya, sejarah campuran lah dengan di antara tradisi lokal tradisional itu yang siwaistis dan agama Hindu baru diimpor sejak awal abad ke-20.
Dan memang kalau kita belajar tentang Siwaisme itu sangat penting karena kita bisa mengerti, memahami tentang ini perkembangan agama Hindu di Bali ya setelah abad ke-15 ke-16 dan pengaruh di luar reformasi misalnya. Ada juga yang banyak peneliti menurut mereka ada pengaruh dari Islam, dari agama Kristen setelah Indonesia Raya ya setelah 45 ada apa namanya Departemen Agama. Jadi ada sebuah diskusi lah ilmiah tentang ini agama Hindu Bali itu sebagai yang dipengaruhi lah tentang dari luar atau dari pusat politik ya dari Jakarta, tetapi ada juga tradisi yang lebih kuno memang yang prakolonial, dan itu kita perlu membaca teks kuno untuk melawan ini pandangan antropolog dari Amerika misalnya Clifford Geertz yang salah satu antropolog yang terkenal, mungkin paling terkenal di dunia yang sering ya menulis buku tentang agama Jawa ya agama Bali. Dan menurut antropolog seperti dia teks-teks itu tidak relevan, tidak penting untuk memahami ritual ya dan pola agama untuk Bali pada masa kini ya. Dan memang menurut mereka tidak nyambung ya praktik ritual dan teks-teks teoritis ya. Tetapi ya dan memang itu sangat populer ya pandangan seperti itu. Dan menurut juga filolog Fritz Staal, ritual Bali merupakan kasus klasik ritual tanpa agama. Jadi menurut mereka tidak ada doktrin ya di agama Bali. Dan itu saya tidak setuju. Menurut saya memang ada doktrinnya dan ada dan teks-teks itu penting karena kita bisa lihat sendiri kalau kita misalnya membaca kitab-kitab Hindu yang pertama muncul di Pulau Bali diterbitkan pada tahun ini yang salah satu 1947 berjudul Aji Sangkya oleh Ida Ketujlantik. Dia sebenarnya seorang teosofi juga ya. Kita bisa lihat bahwa sudah ada doktrin dan filsafat yang tinggi. Dan beliau ingin menulis buku kecil dalam bahasa Bali, jadi bukan dalam bahasa Jawa kuno ya, dalam bahasa Bali Kapara yang semua orang bisa memahami untuk memberikan apa namanya petunjuk atau ajarannya kepada masyarakat tentang filsafat, ontologi, kosmologi agama Siwa. Dan memberikan judul Aji Sangkya karena Sangkya itu adalah unsur doktrinal Siwaisme ya. Dengan 25 unsur-unsur tatwa ya dari Sangkya itu diambil oleh Siwaisme. Jadi dia memberikan judul itu yang sangat pas. Dan dengan ini dia memakai waktu menulis buku Aji Sangkya sumber yang kuno, yang prakolonial. Sumber itu adalah salah satu tutur dalam bahasa Sanskerta dan Jawa kuno berjudul Vrihaspati Tattva. Yang kita lihat ini unsur-unsur kosmologi itu sama dengan yang Ketujlantik memakai. Jadi memang pas dia mengambil dari, dia tidak membuat ya, tapi dia mengambil dari tradisi lebih kuno, tradisi Bali dan Jawa. Dan dia sendiri mengakui sumber-sumber beliau adalah ini teks-teks ini, Vrihaspati Tattva, Buana Kosa, Tattva Jnana, semua teks-teks dari tradisi tutur dan tatwa yang ini dipengaruhi oleh Shaiva Siddhanta di India. Dan salah satu juga adalah Yoga Sutra Patanjali yang sebelumnya tidak begitu dipakai di Indonesia. Hanya Dharma Patanjala yang saya bilang tadi, satu-satunya teks itu yang memakai Yoga Patanjali yang sekarang sudah umum. Dan
Gusti ini itu Zantik baru dia memakai Yoga Sutra lagi karena mungkin ada juga pengaruh dari teosofi, dari Hinduisme di reformasi di India. Karena Patanjali itu sebelumnya tidak begitu penting. Ya. Dan ia memakai buku untuk memberikan ini petunjuk tentang yoga yang merupakan terjemahan dari bahasa Sanskerta ya Yoga Sutra ke bahasa Melayu, ke bahasa Belanda, Melayu, jadi banyak bahasa yang diterbitkan sampai bahasa Jawa diterbitkan di Jawa Tengah. Dan itu ada juga cap, bisa lihat di sini teosofi. Karena itu sangat penting ya teosofi sebenarnya ada banyak perpustakaan teosofi di Jawa dan Bali dan semua elit-elit dari intelektual dan juga kaum politik ya seperti Soekarno dan banyak lagi Ki Hajar Dewantara yang semua dapat mereka anggota lah perpustakaan teosofi sebenarnya. Jadi mereka mendapat ajaran Hindu melalui teosofi dan perpustakaan didirikan atau didanai kaum golongan teosofi. Ya, ini juga kan masih ada banyak yang saya bisa menjelaskan tentang ini, banyak intelektual dan tokoh agama Bali yang juga menulis buku untuk mengumumkan, untuk mensosialisasi agama Hindu kepada masyarakat dengan memakai juga teks-teks Jawa kuno. Jadi tradisi itu ya bahasa agama Hindu di Bali memang sudah ada seperti sinkretisme ya campuran dengan ide-ide yang baru, neo-Hinduisme, tapi ada juga tradisi yang kuno, yang berasal dari kitab-kitab suci seperti tutur dan tatwa dari Jawa. Oke, jadi mungkin untuk penutupan, saya mau saya membahas, kadang-kadang saya membaca karya-karya tentang ini agama Hindu atau budaya juga dari peneliti di Indonesia yang sering memakai kategori Barat ya, yaitu postmodernisme atau dekonstruktivisme ya, Foucault, dan saya kira itu mungkin tidak merupakan cara yang efektif untuk memahami pola berpikir orang di masa dulu ya. Mungkin lebih diperlukan membaca teks-teks Jawa kuno untuk menemukan paradigma atau episteme itu tantra ya, untuk sebenarnya tantra itu bukan hanya agama ya, tapi adalah sains ya, ilmu. Dan sebelum dalam zaman pramodern tidak ada teknologi yang sudah berkembang seperti sekarang, tetapi ada ilmu ya, dan teks-teks tantra itu sangat penting dan ada sistematikanya dan masih diperlukan untuk masa kini mungkin. Dan saya mau menutupi dengan beberapa gambar dari salah satu peneliti dari Prancis, Catherine Basset, yang pernah tinggal di Indonesia lama, di Bali, di Jawa. Dia ahli gamelan dan teater. Ya. Dan dia sangat mengerti bahwa semua manifestasi budaya di Nusantara, ya, budaya klasik, misalnya arsitektur klasik di Borobudur, dan musik gamelan, teater, dan ritual ya di Bali itu sudah berdasarkan sistem seperti mandala ya, harmoni. Jadi dengan warna ya nyambung lah, dan dia menulis tentang musik dan Borobudur, dan saya kira dalam teks-teks itu jelas, dalam teks-teks itu ada
sistem untuk making sense, ya saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi untuk memahami alam semesta dan manusia dan di dalam juga. Jadi kesinambungan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Dan itu adalah keistimewaan memang peradaban India yang juga disebarluaskan keluar India sampai hampir seluruh Asia. Dan masih sangat menarik sampai sekarang karena mungkin kita bisa belajar sesuatu yang hilang atau yang luar biasa yang kita sekarang belum mempunyai, belum menguasai walaupun kita punya teknologi yang tinggi. Mungkin sudah hilang ilmu yang tinggi dari peradaban ini yang dulu ada di India dan di Nusantara dan di berbagai wilayah di Asia. Oke, ini saja yang saya mau hari ini untuk bahan memakai sebagai bahan presentasi. Kalau ada yang mau mendalami, ada buku saya yang merupakan terjemahan dari berbagai artikel yang sudah diterbitkan 6 bulan yang lalu di Jakarta. Dan sekarang sudah agak langka, ya. Buku ini tidak banyak eksemplar, tetapi mudah-mudahan masih bisa cari di Gramedia. Tentang memang agama Siwa dan perkembangan di Jawa sampai agama Hindu, sampai menjadi agama Hindu di Bali. Mungkin bisa bukunya ditunjukkan sekilas, bukunya seperti apa gitu, bisa mungkin dicari nanti di Gramedia sendiri untuk teman-teman di sini mungkin berminat. Memang. Ada covernya mungkin bisa dibantu, Mas? Iya, ini sudah lihat kan tadi? Belum. Bukunya itu ya ini kan sebentar. Saya mau. Oh iya. Itu kan? Oh ya bagus. Oh maaf, ya masih ini. Ini bukunya. Ya. Untuk PDF-nya ini atau PPT-nya nanti bisa saya minta tolong mungkin dibagi untuk teman-teman bisa untuk belajar juga gitu, Mas Andrea? Iya, boleh. Tapi kalau sudah direkam kan? Oh, kalau sudah direkam ya bisa langsung saja nonton gitu, rekaman. Ya, sama saja. Sama saja. Iya. Ini ada ucapan terima kasih Mas Andre, terima kasih atas presentasi yang menohok tentang amnesia kolektif menyangkut Tantra. Ya, terima kasih juga. Ini Mbak atau Mas ini. Sama-sama. Ini ada pertanyaan dari Mbak apa Mas ya ini ya? Mbak Nusya. Oh, Mbak Nusya, mungkin silahkan bertanya langsung, boleh silahkan. Mas Andrea, terima kasih paparannya yang sangat menohok dan mendalam. Tadi disebutkan kalau saya tidak, mungkin saya salah dengar atau saya harap saya tidak salah dengar bahwa Tantra ternyata juga adalah sains gitu, sistem sains gitu. Bisakah dijelaskan contoh-contohnya? Apakah itu termasuk juga misalnya tentang pengobatan gitu? Terima kasih. Iya, oke, terima kasih memang. Benar. Memang ada juga itu pengobatan, ya mantra-mantra. Ya seperti dulu belum ada, ya itu paradigma kesehatan modern ya. Science based, evidence based itu belum ada waktu itu. Tetapi sudah ada banyak sekali teks-teks untuk pengobatan yang memakai bahan-bahan dari hutan ya, atau juga mantra dan sebagainya. Dan itu menurut saya sudah merupakan salah satu sains ya, karena ada seperti resep ya, ada cara membuat obat
dan mencari obat bagaimana di waktu tertentu, ya, pada musim tertentu di wilayah tertentu. Jadi itu ya adalah metode ya yang agak sistematis, dan itu yang kata kunci sistematis ya. Sebenarnya itu sains kan adalah sistematisasi dunia ya, kita memberikan kategori, mencari kategori, dan itu sama, itu adalah sistematisasi untuk semuanya. Seperti ensiklopedi, kalau teks-teks itu tato yang saya menyebutkan tadi itu merupakan ensiklopedi. Tidak ada hanya satu ya, seperti satu bidang seperti agama, bukan, ada semua. Karena tidak terpisah. Jadi ada tentang embriologi, misalnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan untuk sehingga menjadi embrio ya, sehingga menjadi bayi. Kalau sperma itu lebih besar menjadi laki-laki, kalau yang dari perempuan ya, cairan dari perempuan lebih besar menjadi perempuan. Dan setelah itu adalah semua bagian tubuh, misalnya otot, tulang, atau darah, itu ada linknya dengan unsur dari Panchamahabhuta. Panchamahabhuta itu adalah 5 elements ya, 5 unsur seperti api, akasa itu bayu, juga lemah dan air. Dan itu kita bisa lihat itu memang merupakan kosmos ya, merupakan dunia nyata. Dan menurut mereka semua unsur itu adalah dalam persentual, misalnya 10%, 50%, 80% dalam semua bagian tubuh. Dan itu juga ada juga link connection dengan bagian di makrokosmos. Misalnya dengan seperti seperti utara, selatan ya, atau bagian dari langit, dan musik dan seni itu semua merupakan sistem yang fraktal. Mungkin kata kunci adalah fraktal. Dengan era-era manusia, Kali Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga. Jadi itu adalah yang sangat panjang yang memakai itu era-era yang dalam peradaban Barat tidak pernah dideskripsikan. Jadi itu menurut saya merupakan sistematisasi yang cukup ya boleh dikatakan sains. Lihat saja untuk psikologi juga ya, untuk meditasi dan yoga itu realitas di dalam jiwa manusia sangat diteliti dengan rinci, dan di peradaban Barat tidak seperti itu sampai Freud mungkin ya. Tapi sebelum itu di agama Buddha juga dan agama Hindu sangat ini didalami itu tahapan-tahapan dan bagian-bagian dari psikologi manusia. Jadi bukan hanya mind ya dalam bahasa Inggris, tetapi dalam bahasa Sanskrit ada banyak. Citta misalnya, buddhi yang paling tinggi, ahankara yang menengah, manas yang lebih rendah ya. Nah, itu sangat merupakan metode empirikal yang kita bisa lihat melalui meditasi, memang tidak melalui alat teknologi X-ray ya atau ini scan, tetapi melalui alat yang lebih ini mungkin intuitif atau psikologikal. Baik, ya. Terima kasih Mas. Ya, cukup jelas ya Mbak ya Bu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi akan saya bacakan. Masih adakah tradisi di Jawa yang bisa kita temukan sekarang yang merupakan sisa-sisa atau jejak dari ritual Tantra? Dari Mas Zuli ini pertanyaannya. Ya, saya kira ada banyak sih. Walaupun ciri-ciri sudah berbeda-beda, jadi sulit
diakui ya sebagai pengaruh tantra, tapi ada misalnya ada seperti ritual itu untuk Durga ya. Ada juga salah satu buku Durga's Mosque oleh Stephen Hadley yang dia memberikan diskusi yang sangat mendetail tentang ritual-ritual di Yogyakarta itu kepada Durga. Ada banyak juga seperti Slametan ya, dan Grebek di Surakarta itu sudah tidak ada lagi mungkin. Tetapi juga sebagai banyak pertunjukan sebenarnya masih ada linknya dengan tradisi tantra. Dan dalam sastra misalnya sastra suluk ya, sastra yang sudah bersifat Islam mistis, juga banyak bukti kita bisa dapat untuk ini kesinambungan dengan antara tradisi suluk Islam dan tradisi Jawa kuno Indo-Buddha. Ada juga satu artikel dalam buku saya yang menjelaskan tentang masalah itu. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya. Semoga cukup membantu ya, Mas Zazuli. Kemudian pertanyaan dari Mas Airlangga Sulono. Om Rahayu, saya masih bingung tentang versi India yang dilokalisasi dengan Tantra Bali. Tantra Bali sangat berbeda dengan India. Tantra berbicara dengan Tantra. Tantra bicara tentang Tantra. Mantra dan Tatwa bicara tentang dasakasara. 10 aksara rahasia yang ada di dalam tubuh. Bisa dibantu? Oke. Rahayu, Mas Airlangga Sulono. Benar. Ya, Tantra Bali berbeda dengan India. Menurut saya bukan sangat berbeda ya sebenarnya. Coba pikirlah begitu tentang dalam bahasa Inggris itu kita tahu software ya. Untuk memakai software kita perlu OS, operating system, seperti Microsoft Windows atau Mac ya, OS. Itu menurut saya Tantra adalah operating system. Kita bisa melokalisasi, ada versi Prancis, versi Indonesia ya sama, dan kodenya juga bisa diubah. Ada juga seperti Ubuntu Open Access itu kita bisa menambah ya. Tapi begitulah open source. Itu sama menurut saya. Kodenya adalah sama, yang diubah, ditambah secara lokal, tapi kita masih bisa recognize ya ciri-ciri itu. Kita bisa melihat dasaksara itu sebenarnya itu dasaksara dari India kan. Ong Sabata Ai Nama Shivaya atau Iha Kasara Malawaya U itu Nawatra mantra. Itu ada mantra-mantra sudah ada dalam teks-teks dalam bahasa Sanskerta, tapi dipakai dengan cara berbeda atau ditambah di Bali. Dan Tantra memang begitu, sangat sulit untuk didefinisikan. Kita tidak bisa pakai definisi yang tepat seperti Tantra A bukan B. Ya. Itu ada perdebatan juga dalam ini dunia ilmiah ya. Kita harus memakai konsep Wittgenstein dalam bahasa Inggris family resemblances. Jadi kalau ada ciri-ciri besar, cukup besar Tantra, kita tidak perlu dapat semua ciri-ciri itu, tetapi sebagian saja. Misalnya adalah A, B, C, D. Kalau sudah ada A, B, dan C, D tidak perlu ada juga. Itu sudah Tantra. Kan? Jadi tidak harus sama persis. Tantra Bali memang tidak sama persis dengan Tantra India, tetapi sangat-sangat mirip. Dan kita bisa melihat mana yang perbedaan, dari mana itu diakibatkan oleh apa, dan sejarahnya bagaimana dari A menjadi B. Ya, tidak tahu kalau tidak jelas, tapi ini yang saya mencoba menjawab. Seperti itulah. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya. Kemudian ini komentarnya dari ada
mungkin kisah-kisah dalam tantri bisa menjadi bukti bahwa tantra adalah sains. Bagaimana ini, Mas Andri? Ya, mungkin. Silakan kalau ada yang mau membuktikan itu, silakan. Masih banyak diperlukan untuk penelitian untuk menemukan itu. Tetapi karena banyak-banyak teks tantra, mungkin boleh dikatakan 90% teks-teks tantra belum diterbitkan. Ada ribuan teks di India, di Tibet, di Indonesia juga mungkin. Jadi kita bisa mengetahui berbagai teks dan juga arsitektur. Lihat saja Borobudur. Menurut saya Borobudur itu adalah refleksi, adalah buku sebenarnya, atau Candi Loro Jonggrang. Kalau kita membaca buku itu, kita bisa lihat banyak hal yang luar biasa. Misalnya dalam bahasa Inggris numerologi, ya. Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi misalnya Borobudur itu mempunyai simbolisme angka-angka, ya. Misalnya 72 patung Buddha 5 kali, yang merupakan 432 patung. 432 itu adalah Mahayuga dalam agama Hindu dan Buddha, dan 72 itu adalah degree-nya 5 kali lipat degree oleh the sky, ya, ecliptic. Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi untuk astronomi ada juga konsep-konsep astronomi dan kosmologi, itu sudah merupakan sains, ya, secara otomatis. Ya. Ya, itu saja. Begitu saja. Ya, jawaban. Saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya dari Mas Yusuli lagi. Mohon dijelaskan tentang ciri-ciri Bhairawa, terutama tentang Pancamakara, Molimo dalam bahasa Jawa. Ya, benar, itu penting juga. Cokro yang terkenal dalam ilmu kanuragan kejawen terdengar sangat mirip dengan mantra tantra. Benarkah? Benar. Itu sangat penting. Salah satu bukti bahwa masih ada, ya, dalam bahasa Jawa tradisi itu, atau memori, ya, tradisi itu, Pancamakara itu, Mamsa, Maituna, ya merupakan sesuatu yang tabu, ya, yang dianggap kotor untuk kaum Brahmana, tapi bukan untuk semua orang, ya. Karena kaum Brahmana itu di India secara tradisional mereka tidak diperbolehkan minum anggur, minum beralkohol, atau makan daging, atau yang lain, ya, main seks misalnya, tidak dalam waktu tertentu, dan juga hal-hal yang lain. Dan itu juga ada kritis dalam teks Islam, misalnya dalam berbagai suluk. Tetapi itu belum tentu kalau kritik itu juga memang Pancamakara itu sebenarnya adalah cara untuk mendapat kesaktian dan untuk mengubah consciousness, ya, untuk lebih cepat menjadi satu dengan Batara menurut sistem tantra di India. Kalau tantra ekstrim itu adalah cara yang sangat cepat. Kalau kita mau cepat menuju puncak, ya, spiritualitas dan menyatukan badan dengan Tuhan, kita harus ekstrim. Jadi kita bisa melanggar rule itu Brahmana, dan kita tidak harus mementingkan yang kotor atau tidak kotor, karena semua adalah tubuh siwa, ya. Semua adalah satu realitas. Jadi tidak ada yang
baik dan buruk. Ya, kalau kita mempraktekkan itu, kita makan yang tidak boleh dimakan, secara otomatis kita sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tidak seperti orang lain yang masih berpikir secara dualistis. Ini bagus, ini buruk. Ya. Jadi itu yang secara tradisional ya cara Pancamakara itu untuk mencapai tujuan dengan cara yang mudah dan drastis. Tetapi bukan untuk semua orang. Memang itu harus diinisiasi, harus didapat pelajaran. Ya. Bukan hanya melanggar saja, tetapi memang ada cara dengan ritual ya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan di Jawa itu memang dilokalisasi karena ada tradisi Jawa sendiri yang sangat sedikit berbeda, tetapi memang unsurnya sama, konsep agak sama ya, mirip dengan konsep tantra di India itu. Ya, baik, saya akan bacakan lagi untuk selanjutnya. Dari Mas Saiful Ulum, apa benar aliran Tantra Bhairawa Pangiwa benar-benar melakukan molimo termasuk makan daging manusia, benar-benar menjadi sarana moksa-moksa, sarana moksa? Ya, itu masih belum jelas, tapi saya pikir iya. Kenapa tidak? Memang di India juga atau di Tibet ya, selalu ada kritik, pandangan kritis terhadap praktek-praktek seperti itu. Atau pandangan seperti itu. Sebenarnya praktek-praktek seperti itu tidak benar, ya. Apa namanya? Hanya simbol, merupakan simbol. Saya kira itu tidak masuk akal. Karena tentu saja banyak bukti tekstual kita bisa membaca ada seperti itu dulu, ada praktek-praktek seperti itu. Lihat saja dalam Tantu Panggelaran, ya. Ada 2 atau 3 kali itu disebutkan Dewa Guru, Empu Palet, Tapa Palet dan sebagainya yang makan daging manusia. Itu bukan manusia yang mayat ya, makan mayat dan di setra itu ya dan memakai tengkorak. Itu juga sumber-sumber disebutkan Kapalika itu di India kan, jadi sudah banyak buktinya. Saya pikir itu benar karena memang merupakan cara yang sangat transgresif, cara yang melanggar ya, untuk menjadi sempurna, untuk menjadi manusia yang sudah lebih dari ini, dari yang lain yang mengikuti cara yang kan semua orang mengikuti. Jadi saya pikir memang itu ya penggiwa ya benar, dan jangan melakukan itu, don't do it at home ya saya pikir. Tetapi dulu memang ada kaum aliran yang mempraktekkan seperti itu dan doktrinnya memang seperti itu. Bhairawa adalah raksasa ya. Bhairawa adalah manifestasi raksasa dari Siwa. Itu merupakan untuk ini apa namanya, power ya, sakti, dan dia bisa marah, dia bisa menghilangkan apa namanya peleburan, membuat peleburan alam semesta. Itu juga untuk menciptakan alam baru. Jadi itu penting, selalu ada buruk dan ada baik. Ya. Yang dua ini bukan, dua-duanya penting untuk siklus kosmos. Ya sudah. Ya, baik. Terima kasih. Penjelasannya mudah dipahami ya mungkin untuk Mas Saiful gitu. Selanjutnya saya akan membacakan dari Mas Airlangga lagi. Oh, ini mungkin tambahan ini ya. Ong Sang Bang Tang. Ini Mas Airlangga apakah mau bicara langsung aja? Ini susah ngomongnya nanti kalau salah ngomong saya. Selamat malam Mas Airlangga, masih di sini?
Monggo Mas Airlangga mungkin mau Halo, bicara. malam. Selamat Ya, malam. malam Mas Airlangga. Malam. Ong Rahayu. 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 Ong sang bang tang ang ing, ong nang mang sing wang yang, ong ang ung mang, ong ang ah. Apakah ini software yang bisa mengakses trinadi utama dalam tantra, baik belajar tantra panengen maupun tantra pangiwo? Terima kasih. Ya. Ya, memang kalau menurut tradisi Bali itu adalah aksara yang paling penting ya. Sambatang Angin itu merupakan Panca Brahma, yaitu 5 wujud atau 5 muka Batara Siwa. Sa itu Sadyo Jata, Bang Bama Dewa, Tang Tat Purusha, Ang Aghora, Ing Ishana. Dan itu sudah merupakan badang mantra dari dewa, dan nama Siwaya adalah mantra umum ya, kepada untuk memuja Siwa. Dan itu bisa menjadi satu. Ya. Ang Umang itu adalah Om, dan Amah adalah Ruabineda, dan itu bisa disatukan dengan cara melakukan yoga, dan banyak teks-teks di Bali memberikan petunjuk lah tentang ini. Tetapi tradisi saya misalnya belum didiksa, jadi saya belum pernah belajar dari guru misalnya di Bali. Hanya saya membaca teks. Jadi sebagian yang saya baca itu adalah dari teks, tapi sebagian ilmu itu masih ada mungkin melalui ini tradisi lisan. Mungkin dua-duanya akan nyambung ya. Tetapi itu memang sangat penting. Mantra-mantra itu untuk filsafat dan doktrin, cara untuk menyatukan jiwa manusia dengan Batara Siwa, mengakui realitas kita sebagai dewa ya, sebagai Batara Siwa. Terima kasih. Ya. Bagaimana Mas Erlangga, sudah terjawab ya? Semoga terbantu juga jawabannya. Kemudian saya akan membacakan, ya gimana? Kalau saya Terima kasih, nanti lagi kasih kesempatan yang lain. Oh ya, baik. Ini selanjutnya pertanyaan dari Mbak Nusya ya. Saya menduga kata tantra dari itu misspell, salah apa? Typo. Oh, typo. Ya. Baik. Ya. Apa mau bicara langsung? Boleh saya bicara langsung supaya tidak keliru? Iya. Ya, Mas Andrea, saya baru ngobrol-ngobrol dengan teman-teman tentang istilah tentara. Saya pikir jangan-jangan itu asalnya dari kata tantra. Karena kan kalau kita melihat tantra itu, terutama tantra luar yang bentuknya kanuragan, latihan bela diri, latihan kekuatan, itu diwajibkan oleh para tentara gitu. Apakah kira-kira demikian? Ya. Sangat menarik. Saya juga kadang-kadang ya telah berpikir ya tentang masalah itu. Tetapi secara ini filologi atau linguistik belum bisa menjawab itu. Mungkin benar. Menurut Jan Honda itu dari Belanda ya, yang sudah almarhum, memang benar bahasa Melayu itu ada kata bala tentera. Bala tentera itu mungkin dari bala tantra ya, bisa, tetapi tidak ada bukti persis. Bisa saja, tetapi saya tidak yakin. Tetapi benar ada
sangat interest karena memang ada praktik-praktik seperti itu dalam tradisi ini, kanuragan kan dan tokoh tentara. Ya. Ada juga pada zaman Soeharto misalnya Cakrawirawa itu Ya. kan semua Ya. dikasih nama yang Ya. kesaktian ya yang seperti itu. Memang ada karena itu sangat penting fenomena tantra sangat terkait dengan politik. Seperti Kala Cakra pada zaman Kertanegara itu, tantra itu juga dipakai untuk tujuan para raja-raja, misalnya ritual-ritual untuk membunuh musuh, untuk melindungi kerajaan, dan itu benar-benar mungkin adalah alasan yang mengakibatkan itu tantra menjadi begitu populer di seluruh Asia karena link dengan raja-raja itu sangat penting juga. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya membaca kalau Raja Kartanegara itu menganut tantra Bhairawa untuk mengimbangi Kublai Khan yang menguasai tantra Heruka. Ya. Seperti itu. Sangat benar. Ya. Jadi berarti tantra itu sebetulnya adalah ilmu untuk menguasai geopolitik, apakah semacam itu? Ya, sangat benar. Ada geopolitik. Saya juga baru menulis artikel tentang itu, tentang Kublai Khan dan Kertanegara. Sudah banyak sebenarnya, tapi selalu ada bukti yang baru yang muncul. Ya, adalah satu bukan semua tantra seperti itu, karena tantra itu sangat luas, tetapi sangat sebagian luas. besar tantra memang seperti itu. Benar. Ya. Memang tantra sangat luas menurut seorang teman yang pernah belajar di Myanmar dan belajar di Tibet. Dia bilang menurut guru saya arti tantra itu adalah cara membaca alam, katanya. Jadi sangat luas. Ya, benar. Dan di Bali mungkin istilah itu adalah cara untuk menyatukan badan dengan alam. Semua peradaban mempunyai istilah tantra tersendiri, tetapi nyambung, selalu nyambung. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nusia. Ini juga baru dengar ini tentara ya. Mungkin bisa jadi gitu juga. Ya, terima kasih. Saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Ini dari Iketut. Ada yang menulis Ratma Manggali adalah salah satu contoh yang lulus dalam Tantra Bhairawa. Bagaimana komennya? Ya, Ratna Manggali jujur saya pernah membaca seperti itu, tapi saya lupa. Kalau Ratna Manggali itu ratu ya, kalau tidak salah. Ada sih, ya banyak yang pernah ditulis tentang itu, tetapi bukti-bukti tidak begitu kuat. Jadi pertama-tama saya tidak bisa ingat secara keseluruhan beban itu. Kedua, kalaupun begitu bukti-bukti agak sedikit. Jadi perlu diteliti lagi, perlu dibaca lagi mungkin sumber-sumber prasasti untuk rekonstruksikan konteks sejarah. Karena mungkin ada salah satu paragraf, satu kalimat dalam satu teks kita bisa membaca sesuatu yang menarik. Mungkin itu tantra, tetapi tidak cukup untuk merekonstruksikan konteks sejarah. Jadi perlu misalnya bukti dari seni, arsitektur, ya arkeologi, teks dan sebagainya. Baru kita bisa formulasi hipotesa tentang sifat Ratna Manggali ya. Kalau Ratna Manggali lulus dalam Tantra Bhairawa. Kalau mungkin ada yang mau ditambahkan silakan. Ya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Kalau tidak, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mantra Jawa Hong Wilahing Bawono Langgeng
Apakah Hong ini berasal dari aksara hum au? Kalau ong itu saya kira bisa, tapi bisa juga dari hung. Karena hung itu sangat penting sebagai salah satu mantra dari tantra. Hung, hong agak sama kan? Tidak beda jauh. Kalau tidak, om, hong juga sama. Jadi bisa saja. Ya. Baik, terima kasih. Semoga terbantu terjawabkan begitu, Mas Zazuli. Selanjutnya dari I Ketut. Menurut seorang pandita di Bali, betul tentara berasal dari kata tantra. Kata tantra juga bermakna power yang berarti kekuatan. Terima kasih. Ya, dulu mungkin sudah ini pernah katakan tentang itu tentara kan dan tantra, dan benar itu power ya, kekuatan sangat penting untuk tantra. Ya, jadi ada keterkaitan dan sebagainya. Ya, menurut bisa saja tantra itu berarti kekuatan ya, karena mencari kekuatan adalah salah satu tujuan tantrika, seorang yang mengikuti cara tantra. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian selanjutnya dari Hendi ya, ini Pak Hendi. Apakah tradisi ritual khususnya pada tantra seperti minum darah dan lain-lain masih dilakukan saat ini, khususnya di Nusantara? Bagaimana tanggapannya ya tentang dominasi ajaran tantra di barat yang lebih kepada seksnya? Padahal sepertinya tantra tidak hanya seks. Sangat benar ya, pertanyaan yang sangat bagus dari berbagai sisi ya. Pertama memang sebentar saya lihat lagi. Oke, pertama itu minum darah itu masih dilakukan saat ini, saya tidak yakin ya. Mungkin di India masih ada Aghori Sadhu di Nepal yang melakukan hal seperti itu, tapi sangat jarang. Kenapa? Karena pengaruh neo-Hinduisme, Vedanta dan Hinduisme reformasi. Jadi praktik-praktik seperti ini dipinggirkan. Tidak diterima. Kecuali di Assam mungkin ya, di Kamakya ada berbagai pusat yang tantra masih kuat, tapi sangat-sangat jarang ya. Dan kedua ya, di Nusantara itu juga benar-benar jujur saya tidak tahu ya, kalau itu masih dilakukan. Dan benar kalau di barat itu dalam imajinasi ya barat, tantra itu didominasi seks ya, ke arah itu. Karena mungkin kalau dalam Puritan Age ya, itu abad ke-19, tantra itu baru ditemukan dan orang semua seperti sangat Puritan. Ada istilah bahasa Inggris Puritan itu ya seperti menganggap seks sesuatu yang tidak bagus kan, yang dilarang ya. Mungkin karena juga agama Kristen kan pada waktu itu, dan nilai-nilai budaya Barat, ada satu sisi agama, dari sisi yang lain seks, dan tidak nyambung. Mereka berpikir tantra itu adalah sesuatu yang luar biasa ya, yang bisa mengakui, menerima seks sebagai cara untuk menuju kesempurnaan dan dewa ya. Dan itu salah satu ciri khas yang memang tidak ada dalam agama di seluruh dunia ya. Dalam Islam itu tidak ada, dalam agama Kristen tidak ada, di Cina juga tidak ada. Itu memang salah satu ciri khas
Dan mungkin menurut ya ini yang orang Barat berpikir, tapi benar tidak hanya itu, dan banyak tradisi juga tidak juga mengakui bahwa seks penting, seperti Shaiva Siddhanta misalnya, sangat brahmanik itu. Shaiva Siddhanta ada istilah softcore tantra, ya, dan Bhairava itu hardcore tantra. Jadi dalam tantra sendiri tidak otomatis fokusnya kepada itu, dan kalaupun ada fokusnya kepada itu adalah dengan cara ritual. Jangan untuk bersenang-senang saja kan, tapi untuk melakukan ritual dan untuk merusakkan ego, untuk mencapai suka atau ananda, ya, bliss, yang puncak nafsu, sebagai experience, ya, untuk moksa, memang untuk menghilangkan ego, bukan untuk menikmati saja. Jadi kalaupun ada fokusnya kepada itu adalah dalam konteks meditasi atau ritual. Dan di Indonesia juga, di Bali misalnya ada sastra seperti erotik, yoga erotik itu yang memakai ini penyatuan tubuh manusia, perempuan dan laki-laki, sebagai penyatuan manusia dengan Tuhan. Ya, itulah jawaban saya. Iya, baik. Terima kasih untuk jawabannya dan penjelasannya, sangat mudah dipahami. Selanjutnya Mas Deden, ya. Mas Deden, boleh mau membuka mic langsung, mau berbicara langsung dengan Pak Andre mungkin? Silahkan Mas Andre, masih di sini. Kalau tidak akan saya bacakan, ya. Izin bertanya, Kak Yohana, Pak Andre, masih dalam momentum Hari Lahir Pancasila. Keberadaan Pancasila sendiri dalam literatur banyak ditulis bahwa Pancasila banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Kaitannya pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana konsepsi Hindu sendiri dalam ketuhanan yang Maha Esa? Terima kasih. Ya, itu juga masuk akal, ya, menarik. Seperti saya katakan tadi, menurut saya agama Hindu bukan politeisme. Jadi ada konsep ketuhanan yang Maha Esa, ada Siwa yang memuja Siwa, yang memuja Wisnu, yang memuja Dewi, ya. Menurut Hindu juga Buddha itu adalah awatara Wisnu sebenarnya. Tapi itu adalah salah satu cara untuk merendahkan Buddha, ya, bukan untuk, ya, tetapi itu diskusi yang menarik. Oke, jadi saya pikir konsep, salah satu contoh, kalau Al-Biruni saya menyebutkan tadi, itu seorang Islam, ya, sejarawan dan ilmuwan memang Islam. Dia menerjemahkan kitab, salah satu versi kitab Yoga Sutra dari Patanjali dalam bahasa Arab. Dan dia menerjemahkan dewa itu dengan kata fereshte, yang dalam bahasa Farsi itu Arab berarti seperti bahasa Inggris angel, ya. Jadi bukan dewa sebenarnya. Jadi dewa-dewa itu adalah satwa yang yang lebih tinggi daripada manusia, tapi bukan dewa dalam arti Batara, ya. Kalau Batara itu adalah lebih tinggi lagi, dan Batara itu adalah tunggal biasa sebenarnya, ya, satu saja. Bisa diberikan nama Wisnu atau Siwa atau Bhairava atau Dewi, ya, Durga, tetapi ada berbagai manifestasi wujud, ya. Jadi Tuhan itu dalam Hinduisme adalah satu tunggal, tetapi dia punya manifestasi, dan sehingga bahannya Batara-Batari dewa, tapi semua mempunyai unsur itu dan akan dikembalikan kepada unsur itu, seperti manusia juga. Jadi itu adalah pandangan monistik, sangat monistik, dan secara otomatis itu, ya, juga nyambung dengan konsep Tuhan yang Maha Esa. Ya, salah satu mempunyai Tuhan yang
yang lebih cocok lah, tetapi semuanya mengakui itu adalah salah satu versi ya dari Tuhan, dan tidak eksklusif seperti Kristen, Islam itu kan agama kitab itu Semitik ya, mereka agak eksklusif. Jadi kalau Tuhan Allah misalnya ada satu, tidak boleh Tuhan yang lain. Kristen juga seperti itu kan, atau Yahudi juga. Kalau dalam budaya ini Hindu lebih pluralistik. Jadi diakui ada berbagai manifestasi. Mungkin direndahkan ya menurut kaum Shaiva ya dulu pada teks-teks itu jelas. Vaisnava itu lebih rendah atau Buddhis lebih rendah. Tapi tidak salah kalau ada yang mau mengikuti cara itu karena cocok silakan. Tetapi kalau mau mencapai moksa atau cara yang mudah atau lebih powerful lah, harus mengikuti Siwaisme. Tetapi Siwa itu juga dia bisa menjadi Buddha atau menjadi Wisnu. Jadi plural ya, plurality itu sangat penting. Dan pluralisme itu adalah juga sebagian filsafat Pancasila memang. Ya, baik, terima kasih penjelasannya Mas Andre. Kemudian dari Mas Arlangga lagi nih. Minum darah dalam belajar tantra masih ada dan bermalam di kuburan juga masih dilakukan. Tetapi dengan simbol-simbol dalam upacara saya pernah melakukan karena itu syarat jika ingin belajar tantra pangiwo kiriya. Banyak simbol-simbol dan upacara ritual, masangge, sesaji dan lain-lain. Harus benar. Dipenuhi minimal melukat dan pawintenan. Ya. Silakan Mas Ketut ikut berkomentar. Boleh. Silakan Mas Andre mungkin mau menambahkan. Ya, boleh. Pak, saya tidak bisa menambahkan, tapi benar kalau sangat menarik kalau praktik penggiwo seperti itu masih ada. Saya pikir memang masih ada, walaupun saya tidak pernah melihat. Saya sendiri tidak pernah melihat. Mungkin saya mendengar, dan itu adalah salah satu aspek tantra yang mungkin dari sisi tradisi Brahmanik dianggap rendah kutipan yang dalam tanda kutip karena lebih ke arah magic itu. Dan benar itu juga harus hati-hati, harus minimal melukat dan pawintenan ya, tidak semua orang bisa itu dan harus mempunyai tujuan. Ada yang mau memang ilmu hitam, melakukan ilmu hitam, ada yang mau mungkin untuk diri sendiri, untuk menyucikan diri sendiri, itu bisa juga pakai sebagai alat penyucian sebenarnya. Yang kotor juga bisa merusakkan ego kan, dan sebagainya. Jadi banyak interpretasi ya tantra dengan ritual-ritual seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Oh, tadi Mas Ketut ya izin untuk berkomentar. Monggo Mas Ketut. Terima kasih. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran jelas. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Bapak Ibu, Mas Andre, terima kasih atas paparannya yang sangat menarik. Ada beberapa yang ingin saya itu terputus-putus sinyalnya Mas Ketut. Tubuh. Ya. Ya, bisa diulangi. Tadi terputus ya? Terputus ya? Ya. Ya, terputus lagi. Mungkin lebih bagus kalau apa ditulis dulu saja. Ditulis saja ya. Saya akan membacakan yang lain dulu ya sambil menunggu ya. Halo. Ini dari ya. Halo. Kedengaran? Ya, halo. Ya, kedengaran. Ya. Oh ya, bisa coba lagi. Mohon maaf tadi sinyalnya saya ganti. Sekarang sudah ya? Ya, dicoba ya, silakan. Dari salah satu slide dari Mas Andre tadi ada menanyakan buku
yang ditulis tentang tantra. Jadi di sana juga jelas di salah satu dinyatakan atau ditulis bahwa bagi orang yang ingin melaksanakan tantra kiri, jadi disyaratkan harus paham dulu tantra kanan. Gitu. Jadi maka tidak akan terjadi penyimpangan seperti seks bebas dan lain sebagainya. Karena itu syaratnya. Jadi ketika ingin menjalankan tantra kiri, maka harus paham dulu tantra kanan. Maka seks itu adalah sebuah ritual jadinya, bukan sebuah penyimpangan, begitu. Demikian juga sebaliknya, ketika ingin kita menjalankan tantra kanan, pada satu periode tertentu kita harus masuk ke tantra kiri. Jadi paham dua hal itu penting sekali, gitu kira-kira anjuran dari buku itu kira-kira. Dan itu memang menurut saya akan menghindari kita dari molimo dan pancamakara yang lain sebagainya itu kira-kira. Kemudian terkait dengan Ratna Manggali, itu tradisi itu sangat kental dan masih berlangsung di Bali, yang kita kenal dengan tayangan calon arang, di mana murid-muridnya yang tidak lulus, katakanlah seperti namanya basur, lenda-lendi, kemudian rekek tunggek dan lain sebagainya, termasuk leak dan lain sebagainya, itu adalah dikatakan oleh paparan dari Ide Bagus Darmo Palguno bahwa itu adalah murid-murid Ratna Manggali yang belum lulus dari sekolah utama. Tadi kalau ada mengatakan kuburan adalah memang sekolah yang paling utama. Jadi baru 2 orang yang lulus dari sana, yaitu adalah Ratna Manggali dan Buddha Kecapi, seorang penyembuh yang sangat hebat. Jadi seperti itu kira-kira, dan itu masih ada kitabnya di Bali. Kemudian yang lain terkait dengan konsepsi ketuhanan di dalam Hindu, memang benar, saya setuju dengan Mas Andri. Hindu itu adalah monoteisme. Itu dibuktikan dengan salah satu mantra, yaitu yang namanya Eka Muitra Sat Buddha Wadanti. Jadi Tuhan itu satu, hanya orang bijaksana yang menyebutnya dengan banyak nama. Jadi tadi kalau dia pencipta maka dia disebut Brahma, kalau dia pemelihara dia disebut Wisnu, ketika dia pelebur maka dia disebut Siwa. Sama dengan kita, kalau saya di kampus disebutnya dosen, kalau di rumah disebutnya saya bapak, kalau di masyarakat mungkin saya disebutnya Mas Ketut atau Pak Ketut. Kira-kira demikianlah sebutan saya banyak sekali, padahal saya orangnya satu. Dan itu juga tepat dengan hari kelahiran Pancasila. Kalau kita lihat di ekor di selendang yang dipegangnya itu juga berasal dari kitab Sutasoma yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Marmula. Artinya tidak ada, walaupun berbeda-beda, kebenaran itu satu, gitu. Itu artinya mananya, bahwa walaupun berbeda-beda sebutannya, bahwa Tuhan itu sebenarnya satu yang melambangkan kebenaran. Kira-kira begitu tambahan saya dari terkait dengan konsepsi ketuhanan dalam Hindu dan juga mungkin sedikit tentang Tantra. Terima kasih Mas Andri, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Mas Ketut. Ini sudah masih ada mungkin pertanyaannya apa ya, ini saya bacakan dulu ya. Apakah Dharma Patanjala yang Pak Akri terjemahkan itu sama dengan Yoga Sutra Patanjali? Oke, mungkin sebelum saya mau berterima kasih kepada Pak Anyana, memang saya setuju. Dan saya ingat sekarang Ratna Manggali itu dalam calon arang, ya. Calon arang itu juga sangat penting. Saya pikir ada bukti-bukti juga aliran tantra kiri banyak. Betul. Yang di situ. Yeah. Banyak sekali. Dan terhadap ini pertanyaan, itu bukan sama ya. Dharma Patanjali itu bukan sama dengan Yoga Sutra Patanjali, tetapi sebagian Dharma Patanjala mungkin 30%, bukan terjemahan Yoga Sutra, tetapi diambillah sumbernya adalah Yoga Sutra Patanjali dengan komentar. Jadi Yoga Sutra Bhashya, komentar kepada Sutra Patanjali. Dan Patanjala itu menurut saya bukan Patanjala dalam judul Dharma Patanjala, tapi Patanjala yang salah satu dari 5 anak Batara, jadi Pancakusika, Kusika, Maitri, Garga, Purusha, dan Patanjala. Tetapi
menjadi satu, mungkin disatukan oleh ya pengarang teks itu, karena memang Patanjali itu merupakan Batara Siwa, ya. Dan teks itu penting karena ya memang sumbernya adalah Yoga Sutra Patanjali dalam bahasa Sanskerta, dan Yoga Sutra Patanjali tidak begitu umum. Di India pun tidak begitu umum sampai mungkin setelah abad ke-9, ke-10. Sebelumnya termasuk di Indonesia, kebanyakan teks memakai yoga Shadanga, ya. Bukan Ashtanga. Kalau Ashtanga itu Patanjala, kalau Shadanga itu Tantra, ya. Jadi yoga Shadanga itu lebih populer, lebih umum. Sekali lagi, tradisi Tantra ternyata lebih populer daripada tradisi yang dianggap klasik sekarang, yaitu yoga Patanjali. Karena itu juga perkembangan sejarah, mungkin itu juga karena orang Barat mereka tahu yoga Patanjali, jadi sekarang yoga Patanjali itu dipackage lagi di India sendiri dan disebarluaskan. Tetapi dulu yoga Shadanga yang lebih penting. Itu salah yang lain, memang topik yang lain. Tetapi salah satu keistimewaan dalam Dharma Patanjali adalah itu sebenarnya. Jadi sangat penting untuk pengetahuan tentang yoga bukan hanya di Jawa tetapi di seluruh dunia, karena itu merupakan salah satu bagian dari sejarah perkembangan yoga, dan sehingga Yoga Sutra itu bisa menjadi sumber penting untuk sehingga dipakai oleh orang di Jawa sangat jauh kan dari pusatnya di India. Itu sesuatu yang memang sangat menarik, ya. Ya. Baik, terima kasih. Masih ada kita tutup sampai jam 10 saja ya. Kalau ada pertanyaan lagi mungkin juga bisa disudahi. Atau mungkin saya bisa menambah sedikit tentang itu lagi. Ya, tentang silakan. yoga tantra, yoga tantrik, ya, dan yoga Patanjali itu. Kita sering mendengar sekarang yoga itu berarti persatuan, penyatuan, ya. Yoga itu dari yuj, ya, akar Sanskerta yuj, penyatuan, menyatukan, ya, yoga. Sebenarnya itu dalam Patanjali tidak seperti itu dalam Patanjali, karena menurut Patanjali itu yuj berarti samadhi, yaitu peleburan atau konsentrasi sehingga prakriti bisa dipisahkan oleh purusha. Prakriti itu adalah nature, ya, alam semesta, ya, yang material. Purusha itu adalah jiwa yang kita tidak bisa lihat, ya. Jadi itu harus dipisahkan sehingga cita, ya, jiwa tidak salah dan bisa moksa, bisa lepaskan dari dunia nyata ini, materi, ya. Jadi itu justru sangat berbeda dengan konsep yoga tantrik yang berarti penyatuan, benar. Tapi itu setelah Patanjali. Jadi yang keistimewaan Dharma Patanjali itu adalah bahwa pengarang Dharma Patanjali dia berusaha untuk menyatukan konsep yoga siwa atau tantra, penyatuan Atman dengan siwa, siwa saatnya, dengan konsep yoga Patanjali. Jadi menurut dia samadhi itu tidak berarti peleburan saja atau kaivalya, ya, jiwa itu terisolasi dan dilepas, tetapi berarti samadhi itu berarti penyatuan jiwa atau purusha dengan siwa. Jadi itu adalah reinterpretasi dipengaruhi tantrisme dan siwaisme. Yaitu sekali lagi membuktikan bahwa siwaisme dan tantra adalah sangat penting, ya, aliran yang sangat penting di Nusantara pada zaman kuno. Itu saja. Terima kasih Mas Andre, pemaparannya yang cukup jelas. Di sini selanjutnya brother and sister mungkin mau ada yang berkomentar atau menambahkan.
Masih ada 12 menit saja ya. Ditutup jam 22. Kalau tidak ada yang berkomentar atau menambahkan, berarti sudah cukup jelas, atau mau ditutup juga, atau mau ada yang bertanya? Mungkin sudah cukup jelas ya, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Mau menambahkan lagi Mas Andre? Sudah. Sudah ya. Terima kasih. Baik, terima Diberikan kasih. saya kesempatan untuk Terima kasih untuk penjelasan pemaparannya dan juga berbagi studi pada malam hari ini di Perwatin. Salam Rahayu juga untuk Mas Andre ya. Terima kasih untuk semuanya berarti sister di sini. Dan tidak ada pertanyaan, mungkin ini apa ini pertanyaannya? Oh, apa yang dimaksud dengan purusa? Purusa itu adalah, mungkin kita bisa memakai istilah atman ya, jiwa dan sebagian yang tidak bisa tidak dipersepsi ya. Jadi soul dalam bahasa Inggris atau spirit ya, roh yang semua manusia tentu saja mempunyai, yang punya tujuannya harus dilepaskan dari alam, dari dunia nyata, dan mencapai tujuan moksa, penyatuan, dan sebagainya. Ya, baik, terima kasih. Arnold, cukup ya untuk jawabannya, semoga terbantukan. Ya, baik, terima kasih juga Pak Arnold. Terima kasih Mas Andre, terima kasih Mbak Yohana. Ya, baik, terima kasih juga. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Mungkin lain waktu jika ada kesempatan bisa berbagi studi lagi dengan Mas Andre ya. Terima kasih. Boleh. Selamat malam. Sebelum meninggalkan, saya akan membacakan yang biasa untuk penutup ya di sini ya. Saya akan membacakan sebentar ya untuk tidak meninggalkan dulu. Ini juga mantra juga ya ini, tapi afirmasi dari yang biasa dibacakan di studi. Asatoma Satgamaya. Bimbing kami dari kebodohan avidya menuju kebenaran. Tamasoma Jyotirgamaya. Bimbing hamba dari kegelapan menuju ke cahaya terang. Mriyortoma Amritam Gamaya. Hindarkan kami dari kematian bahwa kami menuju keabadian. Om Shanti, Shanti, Shanti. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selama-lamanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Salam Rahayu. Selamat beristirahat. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih semuanya. Salam Rahayu. Ya. Hitungan ketiga akan saya tutup ya. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Salam.